Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Udah sarapan apa belum semuanya? Siapa tadi yang belum? Jangan nggak sarapan ya kalau pergi sekolah ya anak-anak. Karena apa? Biar nggak sakit perut, biar fokus belajarnya lagi, biar apa? Biar semangat. Oke? Nah, ketua kelas pimpin dulu Bang doanya Bang. Bang Nazmi maju ke depan. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Seluruhnya berdiri. Kepada ibu guru kita, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, duduk Bang, duduk semuanya. Nah, coba lihat teman sebangkunya atau sebelahnya ada yang nggak datang belum? Tidak. Yaudah, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Adam, jawab yang semangat ya Bang. Udah sarapan kan? Alham, Dandi, Nadine, Naya, Nabil, Ayu, Adik, Bu. Paet, Rania, hadir, Riki, Nazmi, Adik, Bu. Tira, Mutia, Raisa, Bilkis, Zahira, Adik, Bu. Tasya, Adik, Bu. Randy, Adik, Bu. Mayunda, Ayuna. Adik, Bu. Datang semuanya? Datang. Oke. Nah, sekarang sebelum kita belajar untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita nyanyi dulu ya. Nah, berdiri semuanya, kita nyanyi Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia ku bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya.
Baik, terima kasih. Silakan duduk semuanya. Nah, sebelum belajar kita tepuk semangat dulu ya. Coba tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Nah, siapa yang masih ingat apa materi kita pada minggu lalu? Tentang atmosfer bumi, Bu. Tentang atmosfer bumi. Nah, apa itu? Siapa yang tahu apa itu atmosfer bumi? Atmosfer adalah udara yang menyelimuti permukaan bumi. Nah, di atmosfer itu juga kita manusia bisa bernapas melalui udara yang dapat dihasilkan oleh atmosfer. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini tentang peserta didik dapat menjelaskan tahap-tahap siklus air. Dan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antar proses hubungan matahari. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, Ibu mau nanya ini. Dari mana, ada yang tahu nggak dari mana asal usulnya air hujan yang turun ke bumi? Ada yang tahu nggak? Coba dari mana? Ada yang tahu nggak air hujan yang turun ke permukaan bumi? Ada yang tahu? Dari langit. Dari mana? Apa? Dari danau. Lagi, coba. Dari sungai. Dari pantai lagi. Laut. Nah, dari Ibu simpulkan ya. Nah, air yang turun ke permukaan bumi itu dari laut, sungai, danau. Dia mengalami proses evaporasi atau penguapan karena sinar matahari lalu dia naik ke atas atau langit. Dia membentuk awan dan turunlah hujan. Nah, mengapa siklus air itu penting bagi manusia, tumbuhan, dan hewan? Mengapa? Coba, mengapa siklus air itu penting bagi manusia, tumbuhan, hewan? Karena apa? Untuk apa air itu? Ada nggak? Karena bermanfaat nggak air? Untuk apa? Untuk air minum, untuk nyuci, untuk mandi, ya kan? Nah, siklus air itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang Ibu mau menampilkan video pembelajaran untuk materi lebih lanjut dan agar lebih jelas. Diperhatikan ya. Yuk belajar tentang siklus air atau daur air bersama aku. Diperhatikan ya. Air adalah sumber kehidupan di bumi yang banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan. Misalnya, kita menggunakan air untuk mandi, mencuci pakaian, minum, menyiram tanaman, dan lainnya. Beruntungnya, air merupakan sumber daya alam yang bisa diperbarui karena jumlahnya sangat banyak. Kan, jumlah air di bumi seolah-olah tidak akan habis. Hal ini disebabkan karena adanya proses daur air. Secara umum, proses terjadinya daur air atau siklus air di bumi terdiri dari 4 tahapan. Tahapannya yaitu penguapan, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari.
Proses penguapan ini disebut evaporasi. Pada proses ini, terjadi perubahan zat cair menjadi zat gas yang terkumpul di bagian atmosfer bumi. Ada juga bentuk evaporasi atau penguapan lainnya yang terjadi pada tumbuhan atau yang biasa disebut transpirasi. Transpirasi adalah pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Perhatian ya Kak. Siklus atau perputaran Perhatikan. air yang terus berlangsung di bumi selanjutnya disebut dengan kondensasi. Uap air yang berasal dari proses sebelumnya akan berubah jadi awan dan akan berada di tempat tinggi karena angin. Pada tahap ini terjadi proses kondensasi atau yang lebih umum dikenal dengan pengembunan. Ketika awan berada di tempat yang makin tinggi, maka suhunya akan berubah menjadi semakin rendah. Nantinya, awan akan mengalami pengembunan, membentuk titik-titik air yang akan berubah menjadi awan. Proses presipitasi adalah lanjutan dari proses kondensasi, di mana air akan turun dari awan ke permukaan atau disebut hujan. Presipitasi bisa terjadi akibat pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air membuat awan sampai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk, maka tetesan air hujan yang turun akan semakin banyak. Air ini tidak hanya turun dalam bentuk hujan, tapi air bisa turun berbentuk salju. Ini karena pada saat musim dingin, uap air akan terkondensasi menjadi sejumlah es yang padat. Kristal es kemudian menyerap dan membekukan uap air di sekitarnya. Jadi kristal salju yang Perhatikan, jatuh ke Bang. bumi. Proses terakhir yang terjadi dalam siklus air adalah proses infiltrasi yang sering disebut dengan penyerapan. Air hujan yang turun akan jatuh ke permukaan bumi dan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudra. Air yang turun ke permukaan ini akan terserap ke tanah dan diserap oleh berbagai tumbuhan. Laju infiltrasi biasanya berbeda-beda bergantung pada jenis tanah, kondisi geografis, dan jumlah air di permukaan. Tanah yang tidak bisa menyerap air dengan baik bisa memicu terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Air yang terserap jauh ke dalam tanah jadi sulit dijangkau manusia sehingga membuat kekeringan dan kesulitan air. Namun, air yang terserap baik di bawah tanah bisa dimanfaatkan sebagai ketersediaan air untuk irigasi. Itulah proses lengkap terjadinya daur air atau siklus air di bumi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar ya. Oke, selesai videonya. Nah, itu Ibu mau bertanya nih, tentang apa tadi kita lihat? Tentang siklus air. Ada berapa tahap siklus air? Ada 4. Apa aja tadi? Evaporasi yang kedua, kondensasi yang ketiga, presipitasi yang keempat, infiltrasi. Nah, air itu dapat diperbaharui atau tidak? Dapat, karena adanya siklus air. Nah, karena dapat diperbaharui, air dapat kita gunakan untuk minum, untuk nyuci, untuk mandi, dan untuk yang lainnya. Nah, jadi ada yang mau bertanya? Enggak? Nah, sekarang Ibu mau bagi lagu dulu. Ini tadi kan kita udah belajar tentang daur siklus air. Sekarang Ibu ada lagu untuk kita. Kita nyanyi bersama ya. Itu semua karena Ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. siklus Air
sungai meluap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi, air jatuh ke bumi disebut presipitasi, meresap ke bumi disebut infiltrasi. Kita ulangi lagi ya, sekali lagi. Bukan kawan-kawan, air dapat diperbarui. Itu semua karena air ada siklusnya. Nah, kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Lalu sungai menguap disebut evaporasi, lanjut membentuk awan disebut kondensasi, air jatuh ke bumi disebut presipitasi, meresap ke air disebut infiltrasi. Oke, setelah kita nyanyikan tadi lagu apa? Tentang siklus air. Nah, sekarang Ibu mau bagi kelompok dulu. Kan duduknya udah seperti ini, jadi kelompoknya seperti ini aja ya. Nah, jadi Ibu kasih nih kelompok satu yaitu kelompok evaporasi. Nah, kelompok dua kondensasi, kelompok kondensasi. Kelompok 3, kelompok presipitasi, dan kelompok terakhir, kelompok 4, infiltrasi. Nah, Ibu ini kan ada LKPD. Nih, Ibu kasih dulu ya. Ini kelompok 1, kelompok evaporasi. Untuk kelompok kondensasi. Nah, ini kelompok presipitasi. Ini kelompok infiltrasi. Nah, coba dilihat itu. Contohnya untuk kelompok evaporasi ini digunting. Oke, udah tahu? Udah boleh dikerjakan. Oh iya. Nah, ini guntingnya ya. Ini udah ada gunting. Ini guntingnya. Ini lemnya. Ini lem. Ini untuk lemnya. Ini lemnya. Ini lemnya ya, Bang. Ya, ini digunting ya. Ditempel, itu ditulis ya.
Ya. Oke, itu menjodohkan, tarik. Ya, ini digunting. Ini juga ditempel. Ini juga ditempel ya. Ya, ini diisi apa itu infiltrasi dari sini, oke? Ditulis. Suaranya ya. Ini gunting. Berdua guntingnya kasih dulu. Riki biar gunting Riki. Ini gunting. Ya, ini digunting ya. Ini diguntingnya gini. Iya, ini gini gunting. Oke. Nih, seperti ini dia. Nih, contohnya seperti ini ya. Ini udah. Apa, Bang? Ya, ini gunting. Ini sini. Ya, bulat. Bulat aja.
Udah. Ya, ini boleh. Perhatikan ya, mana evaporasi, mana kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Ditempel. Ya, ditempel gitu ya. Apa Kak keluhannya ada? Ini. Boleh. Ditempel Kak. Nah, ini apa namanya ini? Proses apa? Evaporasi. Yang infiltrasi yang mana? Ini mundurkan lagi Kak. Ini. Iya. Di sini. Nanti. Ya, gitu ya, tempel. Gunting ini Bang. Gunting-gunting. Ini juga gunting.
Ini ditulis. Gunting-gunting ya. Nih digunting ini aja digunting. Ya. Ya. Ya di sini. Coba lihat ini. Perhatikan mana kondensasinya, mana evaporasinya. Ditarik ya. Satu aja bang, satu aja yang itu aja. Yang ini nggak usah. Udah, yang itu aja. Duduk bagusnya, Mbak. Bagus duduknya. Apa? Buat aja ini kayak gini. Gunting, tulis. Gambar aja kayak gini. Kumpulin. Nanti.
apa-apa, nggak apa-apa. Ininya mana? Ini yang di atasnya tadi. Nah, ininya digunting, ditaruh di sininya, ya. Ininya digunting, taruh di sininya. Pakai ini, tempel. Sedikit Kak, dilukis. Ibu mau menengok itu. Lagi, geser sedikit. Oke. Ada yang mau dibantu? Yang ini Kak, taruh sini. Ini gunting, taruh di tengah sini. Apa? Ininya gunting-gunting aja nih. Nggak usah ininya aja. Ini gunting, ditempel di sini. Apa Kak? Di bawah, di atas, paling atas dekat awan. Ya. Di dalam sini ya. Ya. Ya.
Kumpulkan ya sampahnya. Ini ya silang. Koyak kan. Dirapi-rapikan.
Sudah selesai? Sudah. Oke, nah Ibu panggil ya kelompoknya ya. Udah bisa untuk presentasi? Kelompok evaporasi dulu coba maju perwakilan. Perwakilan evaporasi maju. Bawa ininya juga buku. Ini bawa. Oke, hasil LKPD-nya dibawa. Geser, Bang. Apa ya? Berdiri dulu, Abang. Biar keluar Zahira. Oke. Itunya. Coba perhatikan ya teman-temannya. Mana tahu nanti ada yang bertanya. Nah, ada yang bertanya. Dah. Lihat ini. Salam dulu, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok apa? Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, coba lihat ini apa kakak buat. Ini ada gambar apa? Jelaskan coba ini gambar apa? Ini ada gambar Evaporasi. Jelaskan ini apa? Evaporasi. Presipitasi, infiltrasi, dan transpirasi. Nah, ini yang kedua. Coba lihat lembar kerjanya. Ini apa ini, Kak? Tentang apa? Coba bilang dulu sama teman-temannya. Tentang menjodohkan. Coba ini jelaskan ini apa? Proses Penguapan air laut, air sungai, air danau karena pemanasan sinar matahari. disebut itu apa? Evaporasi. Itulah jadi proses penguapan air laut, air sungai, air danau yang terkena matahari disebut evaporasi. Nah, ada yang mau bertanya? Coba ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kelompok 2 coba bertanya. Kak Bilkis. Apa yang terjadi pada proses penguapan? Pada penguapan air berubah menjadi uap air karena panas matahari. Uap berubah menjadi uap air karena panas matahari. Nah, kelompok 3 yang bertanya siapa? Nazmi, coba Nazmi. Sebutkan tahap-tahap proses hujan. Sebutkan apa? Yaitu Ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Nah, terakhir kelompok 4. apa yang dimaksud dengan infiltrasi? Nah, apa yang dimaksud dengan infiltrasi? Infiltrasi itu adalah air hujan yang turun diserap dengan tanah. Oke, dapat dimengerti? Dapat. Keren tidak kelompok evaporasi? Kita beri tepuk keren ya. Tepuk keren. Wah, jempol. Untuk evaporasi. Keren, keren, keren. Oke, terima kasih, Kak. Duduk. Nah, sekarang kelompok kondensasi dulu maju ke depan. Mempresentasikannya, coba. Nah, ini
Salam dulu Kak. Assalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan hasil ini. Nah, uap air, baca itu Kak. Air kemudian naik ke atmosfer, mendingin dan membentuk awan. Disebut apa itu? Disebut kondensasi. Kondensasi itu uap air yang naik ke langit membentuk awan disebut dengan kondensasi. Nah, ada yang bertanya? Coba ada yang mau bertanya, kelompok? Adakah beberapa presipitasi terjadi? Presipitasi terjadi pada tahap ketiga. Pada tahap ketiga presipitasi terjadi. Nah, coba Zahira dulu tanya. Kelompok evaporasi tanya. Bagian mana dari siklus air yang paling penting? Bagian yang paling penting bisa dikatakan adalah karena pertumbuhan membuat air tetap tersedia. Semua bagian termasuk penting dalam tahap siklus air. Nah, yang terakhir kelompok 4. Nah, apa yang dimaksud dengan kondensasi? Air masuk ke dalam tanah dan kalau penguapan air berubah menjadi uap dan naik ke udara. Bisa dimengerti, Pak Ed? Bisa semuanya? Paham? Tepuk keren dulu ya untuk kelompok kondensasi. Nah, tepuk keren. 2 jempol untuk kondensasi. Keren, keren, keren. Oke, terima kasih Kak. Silakan duduk. Kelompok presipitasi maju ke depan. Geser. Ya. Ini yang ini. Yang ini. Ya. Enggak. Salam dulu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok presipitasi, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Presipitasi adalah proses saat air dari bumi sebagai hujan salju atau hujan es dari awan. Nah, ada yang mau bertanya? Coba dulu bertanya kelompok 1. Bagaimana apa yang ditunjukkan oleh nomor? Tahap kondensasi. Tahap kondensasi. Nah, kelompok kondensasi bertanya. Apa perbedaan evaporasi dan transpirasi? Evaporasi itu menguapkan air dari permukaan air, laut, danau, sungai. Dan transpirasi itu menguapkan air dari daun tumbuhan. Penguapan dari tumbuhan. Nah, terakhir kelompok 4 atau infiltrasi. Coba pertanyaannya. Nah, penggumpalan awan itu disebut pengumpalan disebut awan. Oke, terima kasih. Tepuk keren dulu untuk kelompok presipitasi. Tepuk keren. Keren, keren, keren. Terima kasih Kak. Duduk. Kelompok infiltrasi maju.
Baca infiltrasi. Apa itu infiltrasi, Bang? Dengarkan teman-temannya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok Infiltrasi proses saat air meresap ke tanah atau mengalir ke sungai, danau serta ke laut. infiltrasi proses yang meresap dari tanah atau mengalir ke sungai. Nah, ada yang mau bertanya? Coba kelompok 2 bertanya. Tahap keberapa infiltrasi terjadi? Tahap keempat. Kelompok 3. Apa yang terjadi jika air laut meluap? Apa yang terjadi? Itu merupakan proses evaporasi. Nah, kelompok terakhir, kelompok evaporasi. Apa yang terjadi? Yaitu mengalami presipitasi atau hujan. Mengalami hujan atau presipitasi. Keren nggak kelompok 4? Kita kasih tepuk keren ya. Tepuk keren. Mas. Keren, keren, keren. Oke, terima kasih, duduk Bang. Nah, untuk penjelasannya Ibu ada kuis ini. Selanjutnya Ibu ada kuis. Ibu nanti maju 1 orang ya. Perhatikan. Nah, dalam siklus air, peran cahaya matahari membantu dalam proses maju Bang Randy. Salah. Oke, selanjutnya. Dalam proses penguapan air di atmosfer bumi akan membentuk, maju Bang Adam. Oke, membentuk awan. Nah, berikut ini merupakan sumber air alami kecuali, maju Bang Nazmi. Sumur, oke. Nah, proses peresapan air hujan itu oleh akar pepohonan disebut dengan, maju Bang Alham, coba. Infiltrasi, oke. Sudah? Itu aja kuisnya. Sekarang Ibu ada soal evaluasi. Ibu kasih waktu ya 2 menit untuk mengisinya. Ibu kasih waktu ya 2 menit. Udah selesai? Udah. Udah, Ibu kumpul lagi ya. Sini. Terima kasih. Ini udah selesai. Semuanya.
Nah, dari pembelajaran kita hari ini, coba siapa yang bisa untuk menyimpulkan? Nah, ada berapa tahap? Siklus air tadi ada 4 tahap. Apa aja? Evaporasi, presipitasi, dan infiltrasi. Nah, apa itu kondensasi? Apa itu evaporasi? Apa itu evaporasi? adalah air laut, sungai, danau yang menguap karena Laut yang menguap terkena matahari. Nah, kalau kondensasi, apa itu kondensasi? kondensasi adalah air yang berubah menjadi awan dan berada di tempat tinggi terkena angin. Nah, itulah dia kondensasi. Presipitasi. Apa itu presipitasi? Proses saat air jatuh ke bumi sebagai hujan salju atau hujan es dari awan. Oke, nah yang terakhir itu apa infiltrasi? Infiltrasi adalah proses penyerapan air hujan yang mengalir ke sungai, danau, dan samudra. Proses yang mengalir ke danau, sungai, dan samudra. Nah, itulah tadi proses siklus air. Ada evaporasi, ada kondensasi, ada presipitasi, dan infiltrasi. Evaporasi itu menguapnya air terkena matahari yang disebut dengan presipitasi. Sedangkan kondensasi itu membentuknya awan yang terkena angin, dan selanjutnya presipitasi turunnya air ke bumi, dan infiltrasi itu yang meresap ke danau atau ke tumbuhan kembali lagi ke laut. Oke. Nah, siklus ini adalah siklus yang berulang sehingga dapat diperbaharui. Nah, sekarang simpan bukunya. Sudah? Kita ice breaking pulang dulu ya. Oke. Ada yang tahu kan tepu pulang untuk ice breaking kita pulang? Sudah? Sudah semuanya? Sudah? Tepu pulang. Mari pulang. Hati senang. Berarti hore. Sama-sama. Udah terakhir penutup. Bang, baca doanya terakhir. Seluruhnya Sebelum pulang. mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika tunggu. Bentar. Sini aja dulu. Udah, duduk dulu yang rapi. Biar disiapkan, duduk yang rapi. Yang rapi dan udah, siapkan Bang. Seluruhnya berdiri. Kepada ibu guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk semua dulu.
Nah, Ibu sudahi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang siklus air. Dan Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu ya keluarnya ya. Satu-satu keluar. Salam Ibu. Silakan Kak Bilkis. Satu-satu keluar Bang Alha.